Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau diagnosis kayak gangguan pemusatan perhatian atau ADD, terus kecemasan, depresi, itu tuh mirip diagnosis nyeri dada. Kedengerannya kan spesifik banget ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, nyeri dada itu kan cuma gejala gitu. Penyebabnya bisa macam-macam banget. Masalah jantung, paru-paru, pencernaan, atau malah otot tegang aja bisa. Nah, materi yang kita pegang ini, khususnya di bab 6, ngasih ide yang mirip nih buat kesehatan mental. Intinya, kebanyakan masalah ini tuh bukan gangguan tunggal. Nggak sesimpel itu. Yuk, kita coba kupas bareng, kenapa sih pendekatan yang ya satu obat buat semua gitu, bisa jadi keliru, malah mungkin bahaya. Iya, analogi nyeri dada itu pas banget buat mulai ya, bener-bener ngena. Misi kita kali ini, kalau ngikutin bab 6 itu ya, membongkar kompleksitas di balik label-label kayak ADD, cemas, depresi tadi. Kita mau lihat kenapa sih penting banget paham kalau penyebab dan wujudnya di otak itu bisa beda-beda banget antar orang. Ini bukan berarti kita nolak diagnosis loh ya, tapi lebih ke arah label itu baru langkah awal aja, bukan vonis akhir gitu. Kan tiap orang unik, otaknya juga unik cara kerjanya. Persis. Nah, makanya, yuk kita gali lebih dalam lagi nih. Kenapa ngelihat lebih jauh dari sekedar label gejala itu jadi kunci biar penanganannya lebih efektif, lebih kena ke orangnya? Kita mulai dari konsep intinya dulu ya, yang jadi dasar bab 6 ini. ADD, cemas, depresi, dan banyak lagi itu bukan gangguan tunggal. Betul sekali. Balik lagi ke analogi nyeri dada tadi ya. Materi ini tuh nekenin banget kalau diagnosis psikiatri yang selingnya kan cuma berdasarkan gejala yang kelihatan atau yang diceritain pasien. Itu nggak otomatis nunjukin apa sih yang sebenarnya terjadi di level biologis, di otaknya gitu. Gejalanya bisa mirip, tapi mesin di dalam otaknya bisa jadi punya masalah yang beda jauh. Ngasih terapi yang sama plek buat semua orang yang labelnya sama, tanpa ngintip dalaman otaknya, ya ibaratnya kayak dokter UGD ngasih obat jantung buat semua yang ngeluh nyeri dada. Padahal mungkin masalahnya di paru-paru, atau cuma kram otot biasa. Wah, iya juga ya. Dan akibatnya bisa serius dong. Di materi ini ada contoh yang lumayan bikin mikir ulang nih. Misalnya soal ADD, gangguan pemusatan perhatian itu. Disebutin kalau dari pengalaman klinik yang dibahas di sumber ini, paling nggak ada 6 tipe ADD yang beda kalau dilihat dari pola aktivitas otaknya. Ini bukan cuma beda dikit loh, tapi benar-benar pola yang secara kualitas itu beda. Nah, yang menarik di sini tuh implikasi ke pengobatannya. Kan obat stimulan kayak Ritalin atau Adderall itu sering dianggap obat dewanya ADD ya. Tapi penulis sumber ini cerita pengalaman klinis mereka kalau obat ini dikasih gitu aja ke semua yang gejalanya cocok sama kriteria ADD, malah bisa bikin kondisinya tambah parah buat sekitar 4 dari 6 tipe yang mereka temuin tuh. Loh, kok bisa? Ya karena obat stimulan kan kerjanya spesifik di otak ya. Kalau tipe ADD-nya si pasien ini disebabin mekanisme otak yang beda, atau malah area otaknya udah terlalu aktif, dikasih stimulan lagi yang malah jadi kontraproduktif, kayak nyiram bensin ke api gitu. Wow, itu risiko yang lumayan gede ya. Dan ini nggak cuma buat ADD aja kan berarti? Gimana kalau kecemasan sama depresi? Polanya mirip, malah bisa jadi lebih ruwet lagi. Materi ini nyebutin kalau cemas dan depresi itu juga jauh dari seragam. Pengalaman klinis yang diceritain di bab 6 itu nemuin paling nggak ada 7 subtipe yang beda. 7. Banyak juga ya ternyata. Iya, dan lagi-lagi ini bukan cuma beda parah atau enggaknya, tapi beda mendasar di pola aktivitas otak di baliknya. Obat antidepresan yang populer kayak Prozac atau golongan SSRI lain itu mungkin manjur buat subtipe tertentu yang emang ada kaitannya sama masalah serotonin. Tapi kalau depresinya disebabin faktor lain, misalnya aktivitas otaknya secara umum rendah banget, atau ada peradangan, atau masalah di area otak yang beda, dikasih SSRI yang mungkin nggak banyak ngebantu. Makanya tingkat keberhasilan obat sering nggak setinggi yang kita harapkan. Dan bahkan, bisa lebih parah dari sekedar nggak efektif, gitu. Sumbernya nginggung ada risiko yang lebih serem, ya? Iya, materi itu emang secara gamblang nyebutin kalau ngasih obat yang salah atau obat yang nggak cocok sama biologik unik seseorang itu di beberapa kasus yang tragis bisa dikaitkan sama peningkatan risiko pikiran atau tindakan bunuh diri atau malah kekerasan.
Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat nekenin banget pentingnya nyocokin penanganan sama masalah biologis sebenarnya, bukan cuma sama label gejalanya. Risiko ini jadi nyata kalau kita gampangin kondisi yang sebenarnya kompleks banget. Ini benar-benar ngebuka mata sih, betapa macam-macamnya akar masalah di balik gejala yang kelihatannya mirip di luar. Coba kita ambil contoh depresi lagi deh. Materi ini nggak sih daftar panjang kemungkinan pemicunya? Bisa karena sedih banget habis kehilangan, stres lama yang bikin kimia otak terkuras, atau mungkin cedera otak traumatis, TBI, yang ubah struktur atau fungsi otak. Bisa juga karena keracunan dari lingkungan, masalah tiroid yang ngaruh ke mood, efek samping obat kanker misalnya, atau penyakit kronis kayak gangguan hati atau ginjal. Dan keragaman penyebab ini kelihatan juga di dalam otaknya. Dua orang sama-sama didiagnosis depresi, tapi sidik jari otaknya bisa beda banget. Materi ini ngasih beberapa contoh pola yang bisa ditemuin lewat pemindahan otak fungsional, kayak yang dipakai di klinik penulisnya. Ada yang nunjukin aktivitas otak secara keseluruhan tuh rendah banget, kayak lampunya redup gitu. Oke. Ada juga yang kebalikannya, aktivitas otaknya malah tinggi banget di mana-mana, kayak mesin kepanasan. Ini seringnya nyambung ke cemas atau pikiran yang lari-lari terus. Oh, jadi bisa beda gitu ya? Banget. Terus ada pola area spesifik, misalnya anterior cingulate gyrus atau ACG. Ini anggap aja kayak persneling otak buat bantu kita pindah fokus biar fleksibel. Nah, kalau area ini terlalu aktif, seringnya nyambung ke depresi tipe cemas, obsesif, atau yang susah move on. Oke. Yang suka kepikiran terus gitu ya? Bisa jadi, iya. Atau ada lagi, Deep Limbic System atau DLS, pusat emosi kita. Kalau ini yang terlalu aktif, nah ini lebih sering ke depresi tipe klasik yang sedih banget, negatif terus, putus asa. Dan ya tentu aja, bisa juga kombinasi dari pola-pola ini, nggak selalu satu doang. Wah, penjelasan soal ACG sama DLS tadi lumayan ngebantu ngebayangin ya. Gimana gejala beda cemas versus sedih bisa nyambung ke area otak yang beda juga. Nah, ini terus jadi mikir nih soal alat diagnosis standar kita, yaitu DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Buku ini kan penting banget ya di dunia klinis. Oh, nggak diragukan lagi. DSM itu perannya krusial banget buat standarisasi diagnosis psikiatri. Tujuannya mulia kok, biar ada bahasa yang sama antar dokter dan peneliti, biar diagnosis nggak terlalu subjektif. Tapi, ya itu jadi, seperti yang kerasa banget di materi bab 6 ini, ada batasnya kalau kita cuma ngandelin DSM aja. Masalahnya, DSM itu kan fokus utamanya ngelompokin gejala yang bisa dilihat atau diceritain pasien. Fokusnya lebih ke apa gejalanya, bukan kenapa gejala itu muncul kalau dilihat dari fungsi otak spesifik si orang itu. Jadi, karena fokusnya daftar gejala, bisa jadi terlalu nyederhanain gitu ya? Potensinya ke sana, ya. Dua orang bisa aja sama-sama masuk kriteria gejala, katakanlah, gangguan kecemasan umum menurut DSM. Tapi kalau kita bisa ngintip ke dalam otak mereka, misalnya pakai teknologi kayak SPET yang dibahas di konteks klinik penulis, kita mungkin nemuin pola aktivitas otak yang beda banget. Yang satu mungkin amigdalanya, pusat rasa takutnya, hiperaktif. Yang satu lagi mungkin masalahnya di korteks prefrontal yang ngatur emosi. Nah, DSM dalam format standarnya emang nggak dirancang buat nangkep beda-beda biologis per orang ini. Akibatnya, ya risikonya kita ngobatin labelnya, bukan kondisi unik otak pasien di balik label itu. Ini jadi tambah kompleks lagi kalau kita ingat siapa yang paling sering ngasih resep obat psikiatri. Sumber yang Anda kasih itu nyebut angka yang lumayan bikin kaget loh. Sekitar 85% obat psikiatri itu ternyata diresepin sama dokter non-psikiater. Maksudnya dokter umum, dokter anak, spesialis penyakit dalam gitu-gitu ya. Angka itu nunjukin agak isu sistemik ya di layanan kesehatan kita. Dokter-dokter ini jelas kompeten banget di bidangnya masing-masing, nggak diragukan. Tapi ya mungkin pelatihan medis standar itu nggak ngasih kedalaman yang sama soal seluk-beluk diagnosis dan obat psikiatri dibanding psikiater yang sekolah spesialisnya bertahun-tahun. Materi ini nunjukin kalau mungkin karena waktu konsultasi yang terbatas di layanan primer, plus mungkin kurangnya pelatihan khusus soal interpretasi gejala yang kompleks, atau efek samping obat psikiatri yang macam-macam, itu bisa mendorong pendekatan yang lebih template, lebih simple. Mungkin lebih ngandelin panduan gejala umum daripada investigasi mendalam ke individunya. Ini bukan nyalain dokternya loh ya, tapi nunjukin tantangan sistemik aja dalam ngasih perawatan kesehatan mental yang benar-benar personal. Ada satu cerita di materi ini yang, wah bener-bener ngena banget sih, gambarin risiko nyata dari pendekatan yang kurang pas ini. Sumbernya nyeritain ulang insiden yang dibahas penulisnya di acara talkshow TV. Ceritanya soal anak perempuan, umur 10 tahun,
Dia itu cuma agak kesulitan belajar dikit di sekolah, nggak ada masalah perilaku gimana-gimana banget, tapi terus didiagnosis ADD. Sebuah diagnosis yang ya mungkin terlalu cepat disimpulinnya kalau dari ceritanya. Yang bikin tambah tragis itu langkah pengobatannya. Dokter anaknya ini mungkin niatnya baik, tapi informasinya kurang dalam, ngasih 3 jenis antidepresan beda ke anak ini. Salah satunya desipramine. Nah, perlu dicatat nih, kayak yang ditekankan di sumbernya, desipramine itu obat trisiklik yang waktu itu, bahkan dari awal 90-an udah dianggap kontroversial dan berisiko buat anak-anak. Soalnya ada laporan kasus kematian mendadak karena efek samping ke jantung. Kebanyakan psikiater anak yang update udah ngehindarin obat ini. Ya ampun. Iya. Terus gimana nasib anaknya? Nah, yang lebih parah lagi, dosisnya itu dinaikin terus karena respon yang diharapkan nggak muncul-muncul. Akhirnya, anak perempuan Malang ini ngalamin kejang hebat dan meninggal dunia. Astaga. Pesan utama penulisnya waktu nyeritain ini tuh jelas banget dan penting. Obatnya sendiri itu bukan musuh. Yang jadi musuh itu obat yang salah buat orang yang salah atau dosis yang salah. Ini contoh ekstrim sih, tapi nyata. Bahaya fatal dari pendekatan satu ukuran cocok semua, apalagi buat anak-anak yang rentan. Pentingnya diagnosis akurat, paham banget soal obat, dan mikirin alternatif yang lebih aman itu, nggak bisa dianggap remeh. Kisah tragis itu benar-benar nunjukin betapa mendesaknya prinsip utama yang kita bahas ini. Dokter dan sistem kesehatan kita idealnya jangan cuma fokus ngobatin gejala yang kelihatan di luar. Tujuannya harus lebih dalam. Cari tahu dan atasin masalah mendasar di otak yang nyebabin kesulitan itu. Pendekatan yang dianjurkan di materi ini, kayak yang diterapin di kliniknya penulis, itu melibatkan penilaian yang jauh lebih lengkap. Bisa termasuk gali riwayat mendalam, tes psikologis, lihat faktor sosial dan gaya hidup, dan seringnya, yaitu tadi, pakai pencitraan otak fungsional buat lihat pola aktivitas spesifiknya. Jadi bukan cuma soal ngasih obat yang pas aja ya, tapi nyusun seluruh rencana penanganan yang disesuaikan sama cetakan otak dan kebutuhan unik orang itu. Tepat sekali. Rencana pengobatan yang benar-benar individual. Ini bisa jadi gabungan macam-macam intervensi. Bisa obat yang ditargetin hati-hati, terapi bicara yang spesifik, ubah gaya hidup, makanan, olahraga, tidur, latihan otak kayak neurofeedback, atau suplemen tertentu. Semuanya disesuaikan sama apa yang kelihatan dibutuhin sama otak orang itu. Generalisasi itu musuhnya di sini. Kita nggak bisa anggap semua orang skizofrenia otaknya sama persis masalahnya. Begitu juga sama orang di spektrum autisme, atau yang didiagnosis bipolar, atau bahkan yang berjuang sama kecanduan alkohol. Di dalam tiap kategori diagnosis itu, ada keragaman biologis dan pengalaman hidup yang luar biasa gedenya. Oke. Jadi intinya itu, ya bergerak melampaui label itu sendiri ya. Label mungkin berguna buat komunikasi awal, tapi nggak boleh jadi titik akhir buat memahami atau nanganin seseorang. Persis. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, ini bagian dari gerakan menuju precision medicine atau pengobatan presisi di bidang kesehatan mental. Mengakui kalau tiap orang itu sistem yang kompleks dan intervensi yang paling efektif ya yang memperhitungkan kompleksitas itu, termasuk fungsi unik otak mereka. Oke, kayaknya kita udah lumayan dalam nih ya ngebahas materi dari bab 6 ini. Coba kita rangkum sedikit poin-poin kuncinya deh, biar gampang diingat. Pertama, dan ini inti dari bab 6 banget. Kondisi kayak ADD, cemas, depresi, itu bukan masalah tunggal atau sederhana. Itu cuma label buat sekumpulan gejala yang bisa datang dari macam-macam penyebab dan pola aktivitas otak yang beda-beda. Kedua, karena dasarnya aja udah macem-macem gitu ya berarti nerapin pendekatan pengobatan satu ukuran cocok semua. Misalnya, ngasih obat yang sama buat semua orang dengan diagnosis sama gitu. Itu bisa jadi nggak efektif buat banyak orang. Dan lebih dari itu, kayak yang digambarin di beberapa contoh dan studi kasus di materi ini, pendekatan kayak gitu bisa beresiko, malah bahaya. Nah, karena itu, poin ketiga dan yang paling penting buat kedepannya, penting banget buat bergerak ke arah pendekatan yang lebih personal, lebih mendalam. Artinya, berusaha ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di otak orang itu, lewat penilaian yang komprehensif, terus baru deh ngerancang rencana penanganan yang disesuaikan khusus buat kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial dia. Ini pergeseran dari ngobatin label, jadi ngobatin orang seutuhnya. Jadi, ya, lain kali Anda atau mungkin orang yang Anda sayangi gitu ya, lagi hadepin tantangan kesehatan mental, ingat lagi analoginya di dada yang tadi kita bahas di awal.
Jangan berhenti di label diagnosis simpel kayak depresi atau ADD aja. Coba tanya lebih jauh. Apa ya kemungkinan penyebab di baliknya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Tiap otak tuh kayak peta yang unik. Dan solusi yang efektif ya harus ngehargain keunikan peta itu. Paham keragaman di balik gejala itu langkah pertama yang penting banget buat penyembuhan yang lebih efektif dan manusiawi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungin mungkin ya, yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Setelah dengar soal kompleksitas di balik label-label ini dan resiko kalau kita terlalu nyederhanain, gimana caranya Anda bisa mulai ngelihat tantangan kesehatan mental, mungkin yang Anda alamin sendiri, atau yang dihadapi orang di sekitar Anda dengan cara yang baru. Mungkin dengan lebih banyak nuansa, lebih personal, lebih fokus ke orangnya daripada labelnya, dan mungkin dengan lebih sedikit ngejudge otomatis. Ini bisa jadi langkah kecil, tapi penting buat mubah cara kita deketin isu krusial ini. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Refleksi yang bagus banget itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.